Monte Ellis dulunya adalah pemain terhebat Warriors. Tapi anehnya, ia langsung menghilang begitu saja dan mungkin sebagian dari kalian yang fans Warriors sekarang bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang dirinya. Selama di NBA, Ellis berhasil mengumpulkan hampir 15.000 poin. Ia juga konsisten mencetak sekitar 20 poin per game hampir selama satu dekade. Pada musim 2009-2010, Ellis berhasil mencatatkan rataan 25,5 poin per game. Dan angka itu merupakan yang tertinggi kedua dari semua pemain guard di wilayah barat NBA pada saat itu. Dan itu semua, Ellis akhirnya dipandang sebagai bintang masa depan Warriors yang jauh lebih hebat dan dipercaya dibandingkan Stephen Curry. Tapi, apa yang membuatnya terlupakan dalam sejarah NBA? Kok bisa pada suatu hari Ellis mampu berkali-kali mempermalukan lawannya di lapangan, tapi keesokan harinya, ia tiba-tiba menghilang dan kehebatannya tidak dikenali lagi? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan di balik layar? Dan di mana keberadaannya sekarang? Selama bersama Warriors, Monte Ellis bisa dibilang merupakan salah satu pemain muda yang sangat potensial di NBA. Ia sempat meraih penghargaan Most Improved Player pada musim keduanya karena performanya meningkat drastis dari musim pertamanya di NBA. Selain itu, Ellis juga sudah mencetak setidaknya 40 poin dalam 9 pertandingan. Sebagai pertandingan, mega bintang Kawhi Leonard dan Chris Paul saja masing-masing hanya mampu meraih pencapaian itu dalam 8 pertandingan saja. Bahkan Steve Nash yang dinobatkan sebagai MVP hingga 2 kali di era yang sama pun hanya pernah mencetak 40 poin dalam 2 pertandingan saja. Dan hebatnya lagi, di pertandingan pertama Warriors pada musim 2010-2011, performa Ellis langsung meledak dengan mencetak 46 poin. Capaiannya itu membuatnya menduduki peringkat 3 dalam jumlah poin terbanyak dalam pertandingan pembuka musim sebagai pemain Warriors. Hanya di bawah sang legenda Wilt Chamberlain. Saat berusia 20 hingga 25 tahun, Ellis sudah bisa memberikan permainan yang mematikan dan menjadi harapan utama Warriors untuk meraih kesuksesan di masa depan. Namun kenyataannya, tidak ada nama Monte Ellis dalam setiap kejuaraan Warriors di era modern ini. Tapi kenapa? Ellis dulunya dipercaya menjadi mesin pencetak skor utama Warriors. Namun ternyata hanya dalam beberapa musim, segala warisannya seolah-olah terhapus begitu saja. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Dan ternyata menghilangnya Monte Ellis ini memberikan dampak yang tak pernah terpikirkan oleh Warriors. Tapi sebelum membahas itu, kita harus mengulik lebih dulu bagaimana Ellis akhirnya bisa menjadi jagoan Warriors selama bertahun-tahun. Monte Ellis dipilih oleh Warriors pada urutan ke-40 di NBA Draft 2005. Ellis pun harus menjalani awal karir NBA yang cukup berat. Saat itu, Warriors sudah memiliki guard yang hebat seperti Jason Richardson, Baron Davis, dan Derek Fisher. Dan dengan pemain guard sebanyak itu, Ellis kesulitan untuk mendapatkan menit bermain pada musim pertamanya. Hanya bermain selama 18,1 menit per game, Ellis hanya mencatatkan rataan 6,8 poin dan 1,6 assist per game. Namun kesempatan besar akhirnya datang bagi Ellis pada musim keduanya di NBA. Saat itu, Jason Richardson sering absen karena cedera, sehingga posisinya sering digantikan oleh Ellis yang jauh lebih muda. Tanpa berlama-lama, capaiannya meningkat drastis dengan rataan 16,5 poin dan 4,1 assist per game dengan akurasi field goal hingga 47,5%. Ellis berhasil membuktikan bahwa ia dapat menjadi pemain yang sangat produktif untuk Warriors. Warriors akhirnya percaya kepada Ellis, dan saat playoff tiba, Ellis turut berkontribusi dalam membungkam Dirk Nowitzki dan Dallas Mavericks yang baru saja masuk final NBA pada musim sebelumnya. Ellis dan skuad We Believe Warriors menjadi tim peringkat 8 pertama yang berhasil mengeliminasi tim peringkat 1 di ronde pertama playoff. Setelah itu, Ellis tak berhenti berkembang dan mencatatkan rataan 20,2 poin, 5 rebounds, dan 3,9 assist per game dengan akurasi field goal 53,1% pada musim berikutnya. Cara bermain Ellis mulai menjadi favorit banyak orang. Ia bahkan sering dibandingkan dengan Allen Iverson, di mana mereka berdua bermain sangat atletik meski tergolong pendek. Namun, di saat performanya ini sedang meroket, Ellis harus mengalami masalah yang cukup serius, sampai-sampai dapat mengancam karirnya di NBA. Sebelum musim 2008-2009 dimulai, Ellis mengalami kecelakaan sepeda motor dan menderita cedera ankle yang parah sampai harus dioperasi. Cedera itu sendiri membuatnya harus absen selama 3 bulan lebih. Gak cuma sampai di situ saja, Ellis ternyata berbohong kepada Warriors tentang cederanya ini. Ellis mengatakan kalau cedera ankle-nya ini terjadi saat ia bermain basket bersama publik karena sebenarnya ia tidak diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor dalam kontraknya. Setelah Warriors mengetahui itu semua, mereka akhirnya memberikan hukuman berupa skorsing sebanyak 30 pertandingan untuk Ellis. Ia akhirnya hanya bermain dalam 25 pertandingan saja pada musim itu. Status Ellis di tim ini pun semakin mengkhawatirkan ketika Warriors memilih Stephen Curry di NBA Draft 2009. Tapi kenapa Ellis harus memikirkan hal tersebut?
Bukannya ia sudah dipercaya buat jadi pemain utama Warriors. Dan juga bukannya Curry saat itu bukanlah siapa-siapa. Selain shooting, Curry pada dasarnya diragukan dalam semua aspek permainan dan tidak ada yang percaya kalau ia akan menjadi bintang. Awalnya semua tetap terlihat sempurna untuk Ellis. Meski ada Curry, ia justru menjalani musim terbaiknya di NBA dengan rataan 25,5 points, 4 rebounds, 5,3 assist, dan 2,2 steals per game. Ellis juga tampil konsisten dan masih digadang-gadang untuk menjadi seorang All-Star pada musim 2010-2011 dengan rataan 24,1 points, 5,6 assist, dan 2,1 steals per game. Ellis telah menunjukkan kepada dunia kalau ia resmi menjadi pemain bintang utama Warriors. Namun sayang, Warriors tidak berpikir seperti itu dan memiliki rencana lain. Ellis memang bermain hebat, tapi Warriors tidak memenangi banyak pertandingan. Pada 2010 dan 2011, artinya dalam 2 tahun, mereka hanya memenangi total 62 pertandingan. Warriors mulai menyadari kalau Ellis dan Curry memang tidak bisa disatukan. Cara bermain mereka sangat bertolak belakang dan tidak melengkapi satu sama lain. Warriors juga merasa kalau model permainan Ellis sudah tidak cocok dengan target jangka panjang mereka. Tak hanya itu, dengan roster seperti itu, Warriors sangat kekurangan dalam sisi defense. Dan pada akhirnya, Warriors memutuskan untuk membuat trade paling bombastis pada zamannya. Mereka melepas Ellis ke Milwaukee Bucks untuk mendapatkan Andrew Bogut. Dengan trade ini, Warriors telah membuat pernyataan yang jelas bahwa Curry akan dijadikan sebagai pemain utama mereka selama beberapa tahun ke depan. Namun, trade ini membuat para fans Warriors marah dan merasa kesal. Ellis merupakan pemain favorit semua orang, dan para fans Warriors merasa kalau ia merupakan jiwa dan kekuatan utama dari tim ini. Selain itu, Curry juga masih sangat diragukan pada saat itu. Mereka nggak sudi kalau Curry yang masih bocah dengan ankle yang lemah karena sering cedera dapat menjadi bintang utama Warriors di masa depan. Tapi di sisi lain, trade ini ternyata memberikan fondasi yang jauh lebih kuat untuk Curry. Andrew Bogut yang merupakan pemain pick nomor 1 di NBA Draft 2006 dapat menjawab permasalahan Warriors di sisi defense. Ia juga terbukti berkontribusi besar dalam membawa gelar juara pertama bagi Warriors dengan defense-nya yang hebat. Dan sesuai dugaan Warriors, Curry akhirnya juga berkembang menjadi seorang All-Star, MVP, dan ya, kita semua tahu bagaimana kelanjutan dari dinasti Warriors setelah itu. Dengan begitu saja, nama Monte Ellis langsung terlupakan karena dinasti Warriors yang sangat sukses. Lantas bagaimana nasibnya setelah di-trade dari Warriors? Ia sebenarnya masih memiliki karir yang solid di luar Warriors. Bersama Bucks, Ellis mencatatkan rataan 19,2 poin dan 6 assist per game pada 2012-2013. Ia kemudian berpindah ke Dallas Mavericks dan di playoff 2015, performanya sangat menggila dengan rataan 26 poin dan 5,2 assist per game. Ellis berpindah lagi ke Indiana Pacers dan sayangnya setelah itu performanya langsung menurun. Karena beragam cedera pada 2017, posisi Ellis di starting lineup langsung tergusur dan ia akhirnya pensiun setelah musim itu berakhir. Monte Ellis telah menggendong Warriors pada masa-masa kelam mereka. Namun setelah Warriors sudah siap jadi kandidat juara, ia dibuang begitu saja. Tapi setidaknya nilai trade Ellis mampu mendatangkan pemain pendukung yang sesuai untuk membangun dinasti Warriors. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah Monte Ellis termasuk sebagai legenda Warriors dan bakal diingat banyak orang? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Jersey plus celana cuma 100.000 aja di bulan Ramadan. Sebelum sold out guys, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.